Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, wa ala hadiniyah, wa ala kulli niyatin solihah. Wa ila khadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang selalu saya hormati, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang mana amalan ini sangat mudah diamalkan, tapi faidahnya sangat agung. Yang mana amalan ini sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang ini mau mengamalkan amalan ini, diamalkan ketika kita mau keluar rumah. Jadi kita punya rumah dan setiap hari kita keluar dari rumah kita, kemudian mengamalkan ini. Khususnya idza asyuru alaihi amrun ma'isyatihi, khususnya bagi orang-orang yang sedang kesulitan mendapatkan rezeki. Ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan amalan ini agar dimudahkan rezekinya. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakri ini, sehingga ketika saya berbagi amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar agar banyak jamaah saya mengamini doa Anda. Dan Anda juga bisa menuliskan testimoni dari hal-hal baik yang pernah Anda dapatkan berkah mengamalkan amalan-amalan yang pernah saya bagikan, untuk menjadi motivasi sahabat yang lain yang pada saat ini sedang terpuruk ekonominya. Dalam sebuah kitab dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, waroda fil hadis, dalam sebuah hadis diriwayatkan, ma yamna'u ahaddakum idza asyura alaihi amru ma'isyatihi ayyakula idza kharaja min baitihi. Amalan ini ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana faidahnya terkhusus bagi orang-orang yang sedang kesulitan rezekinya, kesulitan ekonominya. Kenapa amalan ini sangat penting? Karena di luar sana tidak sedikit orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempitnya rezeki, dengan sulitnya ekonomi. Ini tidak
mengambil jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba berupa kesulitan, kesempitan dan lain-lain, tumpukan hutang, ini seorang hamba akan menjadi dua hal. Yang pertama, ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan makin dekat sama Allah. Ada juga orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini makin jauh sama Allah. Nah, kenapa amalan-amalan ini saya bagikan? Ini sebagai ikhtiar agar orang-orang yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak menjauh dari Allah tapi justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji hutang banyak ya. Kerjaan sulit, larinya ke apa? Ke dukun ya. Kemudian dia dia percaya ada penggandaan uang, ada penarikan uang gaib yang justru karena hal tersebut bukannya Anda selesai dari masalah satu malah bertambah masalah lagi. Ternyata Anda ditipu, ya, Anda diapusi kalau bahasa Jawa ini karena percaya kepada hal-hal seperti itu yang justru makin menjerumuskan Anda kepada hal yang tidak baik. Karena saya banyak mendapatkan konsultasi orang-orang yang tadinya itu sedang diuji oleh Allah berupa sempitnya ekonomi. Dia buka Facebook, dia buka media sosial, ketemu ditawarin ya penggandaan uang. Kamu kirim uang ke saya misalnya 10 juta nanti jadi 100 juta ya. Ini saya bisa narik uang gaib, kamu cukup transfer segini nanti kamu dapat segini. Begitu sudah transfer, bukannya uangnya digandain, malah nanti dia minta lagi karena untuk ini, untuk itu. Wah, ada yang sampai habis sampai 165 juta, ada yang sampai habis 200 juta. Ini sebagai apa? Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, manakala kamu sedang dalam kesulitan bukan lari ke Allah, tapi lari kepada hal-hal yang justru tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini saya tekankan kepada para jamaah, jangan sampai Anda melakukan hal-hal semacam itu, tertarik dengan yang namanya uang gaib, tertarik dengan yang namanya penggandaan uang. Itu enggak ada, itu penipuan semua. Yang tadinya Anda pengen lunas hutang, nggak bakal hutangnya lunas, malah justru hutang Anda makin banyak. Ada yang sampai gadein rumah karena tertarik sama uang gaib. Terus yang lebih modern lagi, nanti Anda ditawarin zaman sekarang kan, kerja paruh waktu, Anda suruh inilah, suruh itulah, nanti Anda ditransfer, ujung-ujungnya Anda juga dimanfaatkan. Makanya kalau kita hidupnya ingin enak sebenarnya ya, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli-ahli zikir, orang-orang yang selalu ingat sama Allah ketika kita nggak tahu. Kadang seseorang itu langsung terpikat dengan janji-janji manis ya. Kamu nanti saya gandaan uang ini dan itu. Sehingga terhipnotis, tidak bertanya kepada suaminya, tidak bertanya kepada ustadznya, tanya. Ini benar enggak? Ini soheh enggak? Kan seperti itu. Nah, ini sebagai pengingat, sebagai pengantar, maksudnya Anda hati-hati zaman sekarang ini. Jangan sampai ketika kita dalam kesulitan kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya masalah kita bukannya selesai malah nambah ribet dan nambah ruwet. Makanya kalau kita apalagi ini di bulan Maulid kan ada syair itu dalam kitab Maulid tiba, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Kita mengungkapkan satu syair, ya Rasulullah, anta syamsun, kau bagaikan matahari, anta badrun, kau bagaikan rembulan. Yang artinya segala sesuatunya ini kita sebenarnya sudah diberikan nasihat untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala kita ingin selamat dunia dan akhirat. Nah, termasuk amalan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, untuk umatnya. Ini bentuk kasih sayangnya Rasulullah, yang mana Rasulullah menekankan ma yamna'u ahadakum idza asyura alaihi amrun ma'isyatihi ayyakula idza kharaja min baitihi. Ya, kata Rasulullah, wahai umatku ya, apa sulitnya bagi kalian untuk membaca doa ini ketika
kalian keluar rumah, di mana pada saat itu keadaan kalian itu sedang asyuru alaihi amru ma'isyatihi, sedang sulit ekonominya. Mata pencaharian kalian ini sedang sulit, artinya usaha nggak beres, yang jualan nggak laris, yang ini. Pokoknya sedang mengalami kesulitan dan kemudian ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya baca doa ini manakala kalian ingin dimudahkan mata pencahariannya, rezekinya. Baca doa ini. Apa susahnya sampai kata Rasulullah itu, ma yamna'u, apa yang mencegah kalian tidak membaca doa ini saat kalian ekonominya sulit. Nah, doanya seperti apa? Jadi ini bisa Anda amalkan setiap Anda mau keluar rumah, mau bekerja, mau jualan, mau ke tempat usaha. Ketika keluar rumah, biasanya kalau saya itu ditulis ya di kertas, kemudian ditempel di pintu, sehingga ketika kita mau keluar, insya Allah kita akan ingat selalu. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Yang artinya apa? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, dengan menyebut nama Allah pada diriku, harta dan agamaku. Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima razaqtani. Ya Allah, Engkau meridhokan kepadaku atas segala qada, ketetapanmu. Berikanlah barokah atas apa yang Engkau rezekikan kepadaku, sehingga hamba tidak mengharapkan perkara yang Engkau akhirkan dan mengakhirkan perkara yang Engkau cepatkan. Nah, ini dibaca ya 3 kali. Setiap mau keluar rumah, usahakan Anda jangan sampai melangkah keluar rumah tanpa mengucapkan doa ini. Sehingga apa? Langkah yang Anda lakukan setiap keluar rumah itu dibimbing jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kadang keluar rumah mencari solusi, mentok, nggak dapat apa-apa. Karena dalam banyak hal, dalam banyak urusan, kita seringkali tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk melibatkan Allah, bagaimana kemudian Allah bisa menuntun langkah kita, bisa memberikan petunjuk dalam kehidupan kita, adalah setiap kita mau melangkah keluar dari rumah kita, membaca doa ini. Insya Allah segala langkah kita dituntun sama Allah, usaha kita dituntun sama Allah, perjalanan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi hal yang berkah. Pekerjaan kita berkah, usaha kita berkah, jualan kita berkah. Ma huwal barakah. Apa yang namanya berkah sih jamaah? Kenapa ini penting? Berkah itu sangat penting. Banyak itu kalah dengan yang namanya berkah. Ada orang yang penghasilannya ratusan juta, ya miliaran, tapi apa? Masih nyolong, masih korupsi. Berarti banyaknya penghasilan dia nggak berkah. Yang namanya al-barakah itu ziyadatul khair. Yang namanya keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan.
penghasilan kita sehari 100.000, nggak punya utang, kebutuhan tercukupi, anak soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah, hidup tenang, ini berkah. Ya, syukur-syukur banyak juga berkah. Nah, agar apa yang kita lakukan barokah, libatkan Allah dalam segala hal. Ini sebagai bentuk ikhtiar manakala kita menjumpai dalam kehidupan kita asyuru alaihi amru ma'isyatihi, kita sedang sulit dalam mencari ekonomi, mencari rizki. Nah, ini diamalkan sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luar biasa. Pokoknya ingat-ingat, ditempel, tulis ya, itu screenshot, nanti tulis ulang, tempel di pintu dalam. Jadi setiap Anda mau keluar, mau buka pintu, oh iya, dibaca 3 kali setiap mau keluar rumah. Jadi mau keluar rumah saja kita sudah ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hal kita sering lupa sama Allah. Nah, ini mulai ditata kembali kehidupan kita agar kehidupan kita juga ditata kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selain mengamalkan ini, para jamaah juga bisa ya menata kehidupannya agar ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana dalam bulan ini banyak rahmat yang turun, banyak keajaiban yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang memperbanyak baca sholawat. Nah, untuk para jamaah yang mau ikhtiar menempuh jalur langit, selain mengamalkan amalan tadi, Anda juga bisa berikhtiar dengan memulai istiqomah mendawamkan zikir, munajat, sholawat. Ini sudah saya tulis bukunya komplit. Munajat sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Buku ini para jamaah dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersolawat, serta kisah-kisah keajaiban bersolawat. Jadi ini sebagai amalan harian Anda. Ini penting, ibarat biar kita nggak seperti layang-layang kehidupan kita. Kehidupan kita dituntun sama Allah, dituntun, dibimbing sama Rasulullah SAW. Melalui sholawat ini kita tawasul kepada Rasulullah agar segala apa yang kita lakukan menjadi mudah, menjadi berkah, agar segala kesulitan, segala kesempitan dibukakan semua jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sangat penting sekali, yang mana dijelaskan dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan bahwa as-sholawat annaha sababun liqada'il hajati wa taysiril arzaki. Yang namanya sholawat itu bisa menjadi ikhtiar seorang hamba untuk apa? Liqada'il hajati, untuk cepat terkabulnya hajat, wa taysiril arzaki, dan mudahnya mendapatkan rezeki. Nah, buku ini sudah saya susun sedemikian rupa. Diawali dengan tawasulnya. Ini ada teks Arab, ada teks Indonesia. Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca Indonesianya. Nah, nanti kalau Anda memiliki buku ini, Anda bisa mengamalkan setiap pagi atau sore atau malam. Kalau pagi, sore, malam Anda sibuk, misalnya bisa seminggu sekali, minimal hari Jumat atau malam Jumat Anda amalkan. Ada beberapa halaman sholawat pilihan yang sudah saya susun demikian rapi, ini segini. Nanti ini dibaca, misalnya pagi dibaca, dari tawasulnya sudah disusun. Kemudian bacaan sholawat-sholawatnya, kemudian setelah membaca sholawat, Anda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diantarkan munajat Anda dengan sholawat yang tadi Anda baca di buku ini, hingga sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, hingga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada doa liqabulil hajat. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiy rahmah ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi hajati hadhihi liqdal. Ini sebagai doa pemungkas yang akan mengantarkan hajat Anda lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya sangat banyak sekali zikir munajat sholawat ini. Di antaranya orang yang mengamalkan zikir munajat sholawat ini akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, yang usaha lancar, yang jualan laris. Luar biasa. Kemudian selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Jadi kalau misalnya Anda yang sibuk sekali pengen mengamalkan satu sholawat, ada di sini tata caranya. Anda pengen dalam hidup Anda selalu punya uang, ya nggak kehabisan uang, ada sholawatnya di sini dan cara pengamalannya. Anda yang punya usaha, kemudian jualan, pengen usahanya lancar, jualannya laris, ada sholawat dan tata caranya di buku ini. Atau misalnya Anda sedang punya hutang, sering ditagih kok hutangnya nggak lunas-lunas, ada amalannya di sini.
Kemudian misalnya Anda pengen dapat jodoh yang soleh-solehah, anak Anda pengen dapat jodoh yang soleh-solehah, ada amalan dan tata caranya di sini. Atau misalnya pengen cepat rumah ya, pengen cepat punya rumah, ini ada sholawat dan tata caranya. Banyak sekali sholawat pilihan di sini saya tulis. Kemudian juga berisi testimoni-testimoni orang-orang yang mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala berkah mengamalkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keajaiban itu nyata dan keajaiban itu ada bagi orang yang mau bersolawat kepada Nabi yang mulia. Silahkan, sudah saatnya Anda mendapatkan keajaiban, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berkah mengamalkan zikir munajat solawat. Untuk infaknya hanya 100.000 sebagai ganti biaya cetak dan tulis. Mumpung masih ada, silahkan dipesan uang 100.000, nanti Anda dapatkan bukunya, Anda emailkan zikirnya, Anda dapatkan keajaibannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Sekarang Anda beli rokok, beli skincare, beli bedak, beli lipstick yang harganya mahal, nggak pernah Anda pikirkan. Nah, ini sebagai ikhtiar ya, sekali lagi ikhtiar Jarul Langit, silahkan sisihkan sedikit rezeki untuk infak. Anda miliki bukunya, insya Allah menjadi Jarul Langit yang luar biasa. Yang mau pesan hubungi saya melalui WhatsApp selagi masih ada, karena saya nggak nyetak lagi. Bisa hubungi saya melalui WhatsApp di bawah ini atau klik yang ada di deskripsi yang warna hijau itu. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.